Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Inovasi pemerintah di bidang pengembangan pendidikan tanah air terus bergelora. Merdeka Belajar digaungkan oleh pemerintah sejak tahun 2019. Pada perayaan Hari Guru Nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut satu istilah yang kemudian menjadi salah satu program andalan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Merdeka Belajar. Pada kesempatan ini, saya akan menyebarkan pemahaman saya tentang topik Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah suatu program inovatif untuk dunia pendidikan Indonesia yang berlandaskan dua hal, yaitu pemberian kebebasan kepada siswa, guru, dan sekolah untuk berinovasi dan melakukan kegiatan pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Yang kedua, reformasi menyeluruh yang bukan hanya mengenai kurikulum, namun menginisiasi sebuah gerakan pada masing-masing sekolah melalui guru penggerak dan juga sekolah penggerak. Ada 5 modul yang dipelajari pada pelatihan mandiri topik Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, sudah seharusnya mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk terus menambah kapasitas diri, menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri, agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, sudah tentu penting untuk mengenali diri kita, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Murid-murid sekarang adalah generasi digital natif, fasih berselancar di internet, bisa mendapat pengetahuan, bahkan mempelajari keterampilan sesuai kebutuhan belajar mereka. Peran guru sebagai pendidik yang relevan dengan murid dan perubahan zaman. Sebagai guru, kita pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya
untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantoro juga mengatakan, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Maka, peranan seorang guru sebagai pendidik sangatlah besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas, dari segi memfasilitasi proses belajar, akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak menjadi bagian dari masyarakat. Sehingga guru membentuk masyarakat dan budaya masa depan lewat murid-murid. Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Sebagai guru, tentu ingin menularkan energi positif kepada murid yang membuat murid terus tertarik untuk belajar dan membekalinya dengan kemampuan untuk terus belajar, untuk dapat mengisi kehidupan di masa depan. Guru diharapkan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, selamat dan bahagia, serta adaptif dengan perubahan zaman yang dinamis. Selalu menciptakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan tentunya masih sejalan dengan tujuan pendidikan. Guru tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran, tetapi juga menanamkan karakter yang baik. Semua tingkah laku, tutur kata, dan cara mengajar guru sebagai bekal melanjutkan kehidupannya di masa depan, yang tentunya akan berbeda dengan masa sekarang. Mendidik dan mengajar. Pemahaman terhadap kata pendidikan dan pengajaran terkadang membingungkan. Penggabungan istilah tersebut dapat mengaburkan pengertian yang sesungguhnya. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran adalah satu bagian dari pendidikan. Sama halnya, mengajar salah satu bagian dari mendidik. Pendidikan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Agar kebudayaan diwariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Ki Hajar Dewantoro mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Peran pendidik adalah bisa menuntun murid agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pendidik menuntun potensi murid-murid agar semakin baik adabnya
dan mendapatkan kecerdasan yang luas, sehingga murid-murid terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat, bahkan melemahkan tumbuhnya potensi atau kekuatan dirinya. Metode pengajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem pendidikan, perintah, dan sanksi tanpa sadar masuk ke dalam warisan cara guru mendidik murid-muridnya. Hal ini bertentangan dengan keadaan dan kebudayaan bangsa kita. Sebagai perlawanan terhadap sistem ini, Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif, yang dapat memelihara kedamaian dunia dengan memperkenalkan sistem Among, yaitu ing ngarso sung tulada, yang artinya seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Guru harus memberi contoh yang baik. Ing media mangun karso, artinya seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat. Tuturi Handayani, artinya seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka, yang tumbuh kembang secara maksimal. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki dua bagian utama pada tubuhnya, yaitu badan jasmani atau lahir dan badan rohani atau batin. Manusia memiliki akal yang digunakan untuk berpikir, untuk merasa, dan berkarya. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti. Pengembangan budi pekerti berupa pikiran atau olah cipta, budi pekerti, olah rasa, dan karakter, kemauan, olah karsa, dan jasmani, olahraga, adalah bentuk pendidikan yang holistik yang akan menuntun murid dapat tumbuh kembang dengan baik, sekaligus menjadikannya sebagai manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri, serta tidak bergantung pada orang lain. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid. Kodrat murid terdiri atas 3 bagian, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan. Keadaan yang selalu berubah-ubah tidak dapat kita hindari. Penanaman budaya kearifan lokal yang logis dapat membantu murid menjadi bijak dalam kehidupannya. Kita akan mampu merespon pengaruh-pengaruh luar dengan bijak. Konten pengetahuan akan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, dan gunung. Sebagai guru, perlu untuk memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang sesuai di mana murid tinggal. Guru dapat memanfaatkan alam di sekitar murid atau sekolah sebagai sumber belajar.
melalui pembelajaran kontekstual, dan peran guru sebagai penghubung sangat membantu murid menguatkan kodrat-kodratnya. Kodrat zaman. Kemajuan pesat teknologi membuat cara belajar dan berinteraksi murid juga berubah. Dengan adanya perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21 secara global, jika tidak kita siapkan dan beradaptasi dengan baik, maka murid mungkin tidak akan mampu hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi perlu ditekankan. Seleksi terhadap pengaruh global perlu disaring agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar Dewantoro dikenal dengan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu. Kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan, menyatu dengan alam, masyarakat untuk mewariskan peradaban. Konvergen. Kebudayaan menuju arah kesatuan, kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Konsentris. Kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Pendidik menuntun murid berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ibu dan Bapak Guru, apakah kita sebagai pendidik cukup hanya membantu murid dengan kecakapan kognitif saja? Sementara murid membutuhkan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa, psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa, seperti rasa takut, cemas, gelisah, putus asa, tidak percaya diri, senang, bahagia, kecewa, sedih, dan sebagainya. Di samping itu, terdapat juga bagian intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir
menyerap pengetahuan. Kedua bagian watak atau budi pekerti inilah yang dijadikan dasar penjelasan Ki Hajar Dewantoro mengenai kertas yang bertuliskan tulisan samar di dalam pendekatan teori konvergensi. Lalu, bagaimana budi pekerti atau watak bisa terbentuk? Menurut Ki Hajar Dewantoro, keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak atau murid dalam proses menyempurna menjadi sempurna. Sebagai laboratorium awal dan utama, melatih kecerdasan budi pekerti agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Kita sebagai pendidik di sekolah turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua, teori negatif, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan atau tulisan. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan Ki Hajar Dewantoro dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis, watak dan perasaan yang tidak dapat berubah, dan bagian inteligible, kecakapan dan keterampilan pendidikan yang dapat berubah. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Jika diri sendiri sudah bisa mencapai selamat dan bahagia, maka akan sangat mungkin untuk memelihara dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, ataupun alamnya. Pendidikan dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Guru mendorong murid menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Dalam menilai pemahaman murid, pendidik sebaiknya tidak hanya menggunakan satu jenis alat pengukuran, lalu menyimpulkannya, tetapi juga melibatkan murid untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya melalui evaluasi diri. Sistem Among yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah ing ngarso sung tulada, di depan menjadi teladan, ing madia mangun karsa, di tengah membangun kehendak, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Sistem Among didasarkan atas dua hal, yaitu kodrat alam dan keadaan. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru, kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktikkan metode Among. Guru sangat perlu untuk menginternalisasikan sistem Among dalam diri sebagai pendidik
dan dapat meneruskannya dalam menuntun murid, serta memfasilitasi kebutuhan, potensi, dan kompetensi murid. Terdapat dua tuntutan pembelajaran abad 21, antara lain menjadi pembelajar sepanjang hayat dan membangun konteks diri sebagai identitas suatu bangsa. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Kompetensi abad 21 meliputi kompetensi berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Bapak dan Ibu guru hebat, demikian aksi nyata saya menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar pada pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan Bapak dan Ibu mengisi form umpan balik pada link yang tersedia pada kolom deskripsi. Terima kasih.